Selamat pagi, Bu Nia. Selamat pagi, Bu Ika, silakan duduk. Mohon maaf mengganggu ya, Bu. Enggak apa-apa, enggak mengganggu. Teman sekali, ada apa ini kesini, Bu Ika? Iya, saya mau minta bantuan sama Bu Nia. Saya ada kegiatan coaching dengan teman. Saya ingin meminta Bu Nia sebagai pengamat kegiatan saya nanti. Wah, luar biasa sekali ini. Kira-kira nanti untuk proses coaching, langkah-langkah yang akan Bu Ika berikan apa? Iya, saya mau gunakan langkah-langkah Tirta itu, alur Iya. Tirta. Jadi dimulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya, luar biasa, bagus sekali. Kemudian nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Ika kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, nanti saya ingin mengembangkan saya sebagai kehadiran coach yang kehadiran penuh. Terus yang kedua sebagai memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Iya. Dan saya juga ingin sebagai pendengar yang aktif sehingga nanti kunci saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, baik. Terus kira-kira akan dilaksanakan kapan ini, Bu Ika? Nanti setelah ini ya Bu, Oh setelah iya, kita langsung saja gitu. Oke, insya Allah saya siap. Oke. Mohon maaf, terima kasih sekali Iya, ya, enggak Bu. apa-apa. Oke, kita mulai sekarang ya, Iya, ya? monggo. Oke, silahkan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Abah? Alhamdulillah baik. Bu Ika, saya tuh pengen ngobrol sama Bu Ika. Bu Ika ada waktu nggak hari ini? Alhamdulillah ada Bu, saya kosong hari ini, monggo. Ya, jadi gini Bu Ika, saya tuh ingin pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu menggunakan HP. Ya, tapi peraturan di sekolah kami itu nggak memperbolehkan loh Bu bawa HP. Jadi kepala sekolah kami itu melarang anak itu bawa HP ke sekolah. Oh gitu ya Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya tuh ingin memenuhi minat anak-anak itu, anak-anak di kelas saya itu untuk pembelajaran bahasa Inggris menggunakan HP. Seperti itu, Ika. Oh, jadi setelah Bu Ambar amati, anak-anak berminat ya untuk Iya. membawa HP gitu ya. Iya. Bisa Bu Ambar ceritakan bagaimana Bu Ambar tahu anak-anak itu bisa minat membawa HP? Iya. Jadi gini ya Bu ya, awalnya itu kan kemarin saya melakukan tes diagnostik yang non kognitif Bu ya. Nah dari pertanyaan yang saya ajukan itu, ternyata anak-anak itu sukanya itu pembelajarannya itu menggunakan HP Bu. Ya karena dengan menggunakan HP, pernah sih Bu saya coba ya bawa HP. Ternyata setelah bawa HP itu anak-anak itu lebih senang gitu belajar bahasa Inggris. Mengerjakan tugasnya itu juga rajin Bu, tugas-tugas yang dikumpulkan juga bagus Bu. Ada yang bikin PowerPoint, ada yang buat poster, bahkan ada yang bikin video loh Bu melalui TikTok. Iya, jadi anu ya Bu ya, anak-anak lebih termotivasi, lebih semangat dengan pembelajaran bahasa Inggris ketika menggunakan HP ya Bu ya. Iya. Kira-kira kegiatan apa yang Bu Ambar paling minati ketika anak-anak pembelajaran itu? Iya, yang paling diminati anak-anak itu ketika itu Bu. Kan anak-anak saya suruh download aplikasi ya Bu. Di Iya. HP mereka itu ada aplikasi namanya Quizlet. Nah, di Quizlet itu ada flashcardnya gitu loh Bu. Jadi ketika anak-anak itu buka itu ada gambarnya yang menarik Bu, terus ada bahasa Inggrisnya juga, ada artinya juga dalam bahasa Inggris Bu. Terus kemudian pas buat tugasnya itu loh Bu, mereka tuh suka pakai Canva, karena di Canva itu pilihannya tuh banyak Bu. Kalau mau buat poster tuh juga posternya banyak contohnya, gambarnya juga bagus-bagus, dan itu gratis lagi Bu. Kalau bikin PowerPoint juga sama Bu, pilihannya juga banyak sekali Bu. Jadi anak tuh senang gitu loh Bu pakai HP itu. Iya, wah, seru sekali ya Bu sepertinya menggunakan Iya. HP. Lalu di saat kegiatan itu adakah hambatan yang kendala yang Bu Ambar hadapi? Iya itu tadi sih Bu. Di sekolah kami itu kan kepala sekolah melarang ya Bu ya anak-anak itu bawa HP karena takutnya itu apa Bu?
takutnya itu kalau bilang gitu loh Bu, kan namanya anak-anak ya Bu ya, Iya. kadang lupa nyimpen, kadang mungkin takutnya diambil temennya. Terus lagi juga takutnya itu nanti kalau ada yang komplain Bu dari guru lain gitu loh, kalau pas diajar nggak memperhatikan, Iya. karena anak-anak itu masih main HP gitu loh Bu, masih mungkin chattingan sama teman lainnya, atau mungkin juga bisa main game Bu, jadi Iya. takutnya mengganggu guru lain gitu. Baiklah, sekarang apa rencana dari Bu Ambar? Nah itu tadi sih Bu, saya itu akan mencoba melakukan pendekatan Bu sama kepala sekolah saya. Tapi sebelum ke kepala sekolah saya sih, saya pengen itu Bu, ngobrol dulu, pendekatan dulu sama wakasek kesiswaan, sama wakasek kurikulum Bu. Nanti saya tuh mau bilang Bu, kalau pembelajaran tuh kalau sekarang kurikulum merdeka tuh boleh Bu bawa HP. Bahkan pengawas tuh kemana ke sekolah sini loh Bu, mengatakan kalau boleh sih Bu pembelajaran sekarang pakai HP gitu. Nanti biar tidak hilang sih Bu, mungkin saya akan bawa kotak sih Bu dari rumah Bu ya. Kotaknya nanti saya gunakan untuk itu Bu, naruh HP-nya anak-anak. Jadi nanti pas ketika pelajaran saya selesai itu nanti HP-nya dikumpulkan di kotak Bu. Nanti saya simpan di kantor saya Bu, di tempat duduk saya. Jadi kan nggak mungkin hilang Bu. Terus nanti juga nggak akan mengganggu guru lain karena HP-nya kan saya bawa. Nanti pas pulang Bu, mobil pulang itu nanti baru saya kembalikan HP-nya anak-anak. Nah, iya, ide yang bagus sekali dan lengkap apa ya Bu ya? Semua tanggung jawabnya penuh gitu ya Bu ya. Iya. Lalu kapan kira-kira Bu Ambar akan menemui seperti wakasek, kepala sekolah itu? Jadi kayaknya tuh saya besok kan ada 3 orang yang mau saya temui. Jadi mungkin saya mulai besok sih Bu, mungkin saya akan menemui wakasek kesiswaan dulu. Terus kemudian wakasek kurikulum dulu, baru kepala sekolah Bu. Soalnya biar nanti minggu depan biar anak-anak bisa bawa HP lagi Bu, dan pembelajaran bahasa itu anak-anak semangat gitu Bu, termotivasi gitu Bu. Ya, baiklah. Nanti minggu depan ya Bu. Iya. Nanti saya tunggu lagi kabarnya dari Bu Ambar. Untuk apa ya? Kelangsungannya tadi, keberhasilannya nanti saya tunggu kabarnya dari Bu Ambar. Iya. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Saya senang sekali Bu. Semoga berhasil, rencananya sukses, Amin. dan semua perencanaannya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang Bu Ambar tadi sudah rencanakan. Iya Bu, insya Allah saya optimis Bu ya, semoga berhasil. Dan saya nanti kalau misalnya minggu depan lagi kalau saya sudah melakukan itu, saya boleh ya Bu Bu Ika? Siap, boleh, saya selalu siap. Insya Allah ada waktu terus di Bu Ambar. Iya, terima kasih ya Bu Ika ya. Iya. Sama-sama ya Bu. Iya. Tetap semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah Bu Ika, pelaksanaan pendampingan untuk kegiatan kucing sudah selesai. Gimana perasaannya setelah melakukan proses ini? Alhamdulillah Bunia, hari ini berjalan lancar atas bantuannya Bunia, terima kasih. Saya tuh merasa lega, plong karena sudah menjalankan tugas dengan baik, insya Allah dengan maksimal ya Bu. Alhamdulillah, sehingga kucingnya bisa menemukan solusi ya Bu Ika ya. Oke, tadi saya mengamati dalam proses kucing itu tadi Bu Ika sudah mampu menjadi kucing yang sangat baik. Bu Ika sudah menerapkan tirta, diantaranya ada tujuan, kemudian sudah bisa mengidentifikasi, kemudian untuk rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian di situ tadi Bu Ika juga sudah menerapkan kompetensi. Bu Ika hadir penuh, kemudian Bu Ika menjadi pendengar yang baik, Bu Ika memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucingnya Bu Ika bisa menemukan jalan yang terbaik untuk permasalahannya. Terima kasih sekali loh Bunia ya. Sama-sama Bu Ika. Mohon maaf nanti kalau ada kegiatan lagi saya minta bantuan lagi, boleh ya Bu? Jangan sungkan-sungkan, nanti kita ketemu lagi ya Bu Ika ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ambar. Wah, waalaikumsalam. Benar sekali nih Bunia. Iya, bagaimana kabarnya Bu Ambar? Oh iya, saya baik sekali Bunia. Tumben ini Bunia. Ada apa Bunia? Ini saya mau merepotkan Bu Ambar, mau minta tolong. Iya. Nanti
nanti saya mau ada schedule dengan teman saya sebagai coach, yang akan ada teman saya sebagai coachee. Saya nanti mau minta tolong Bu Ambar untuk mengamati praktek kucing kami. Oh iya, boleh Bu. Kebetulan kan saya lagi longgar, nggak ngajar di kelas. Terus nanti ngomong-ngomong, langkah-langkah apa yang akan Ibunya lakukan ketika melakukan coaching nanti? Iya, dalam proses kucing nanti saya akan melakukan sesuai dengan tahapan Tirta, Bu. Yang pertama adalah melakukan tujuan dulu apa, kemudian mengidentifikasi, lanjut dengan rencana aksi, kemudian yang terakhir tanggung jawab, Ibu. Oke. Sekarang kompetensi yang ini dikembangkan sama Ibunya apa? Ya, saya di sini nanti akan mengembangkan 3 hal. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua saya akan menjadi pendengar yang aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk yang lebih spesifiknya apa yang ingin Ibu kembangkan nanti kompetensinya? Iya, mungkin dari yang ketiga hal itu yang paling saya akan tekankan adalah di pertanyaan berbobot agar kunci saya nanti mampu menemukan solusi di setiap permasalahannya. Oke, Bunya, semoga nanti berhasil ya Bunya. Terima kasih, iya, terima kasih Bu Ambar sudah mau membantu. Iya, Sampai ketemu nanti ya Bu. sama-sama. Kalau begitu langsung kita mulai saja ya Bu. Iya, Ya. mari Terima Bunya. kasih. Iya. Selamat siang Bunia. Selamat siang Bu Ika. Bolehkah saya minta waktunya Bunia sebentar? Ya, sangat boleh sekali. Kebetulan ini saya longgar Bu Ika. Ada apa ini? Gimana? Iya, saya ingin bercerita sedikit tentang akhir-akhir ini yang saya rasakan gitu. Ya, boleh. Gimana ceritanya? Ada apa ini? Ya, saya tuh yang saya rasakan ini tentang di kelas saya, Bu. Mereka tuh menurut saya mereka tuh kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya, dan mereka juga kurang maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Oke. Lalu harapannya Bu Ika di obrolan kita nanti apa kira-kira? Saya berharap dengan ngobrol dengan Bunia nanti saya menemukan ide baru untuk mengatasi masalah saya ini. Mungkin pencerahan dari Bunia lah seperti apa kelas saya biar lebih antusias, anak-anak lebih aktif, anak-anak lebih kreatif untuk mengerjakan tugas-tugas saya nanti. Oke, dari pembelajarannya Bu Ika itu kalau misalnya kita amati gitu, kira-kira apa yang membuat mereka itu bosan atau membuat mereka tidak aktif itu apa Bu Ika? Iya Bu, saya tuh mungkin gini ya, anak tuh merasa saya tuh ngajarnya begitu-begitu aja, monoton, lebih suka bercerita lebih banyak dibanding saya meminta mereka untuk berpendapat gitu ya Bu. Terus untuk tugas mungkin saya terlalu banyak untuk memberikan tugas. Terus untuk mungkin media mungkin sumbernya saya juga kurang kreatif mungkin ya Bu ya. Saya menggunakan ini buku mungkin ya Bu ya. Jadi mereka merasa bosan. Iya, oke. Bu Ika, idealnya menurut Bu Ika, kelas yang aktif dengan anak yang antusias itu seperti apa? Menurut saya kelas yang pembelajarannya berpusat pada murid, pembelajaran yang lebih mengasihkan, yang lebih menyenangkan mungkin untuk siswa saya. Oke. Kira-kira Bu Ika, menurut pendapat Bu Ika, apa saja yang membuat murid itu bisa aktif kembali sehingga mereka tidak bosan? Langkah-langkah yang akan Bu Ika ambil itu apa? Mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik, lebih kreatif. Terus nanti saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak sehingga mereka bisa menyelesaikan dengan maksimal. Terus saya berusaha akan mengajak mereka untuk lebih berinteraktif gitu. Mungkin selama ini tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ika itu membuat mereka itu bosan atau gimana? Coba diceritakan. Iya, mungkin ya karena terlalu banyak itu tadi ya punya bosan sekali merasa. Jadi mungkin nanti saya juga akan memberikan ide kalau mereka bisa menggunakan IT mungkin ya untuk mengerjakan tugas-tugas saya agar lebih menumbuhkan kreativitas dari anak-anak. Oke. Tadi Bu Ika juga bercerita salah satunya dari sumber belajar ya. Iya. Sumber belajar seperti apa yang Bu Ika berikan atau sumber belajarnya apa? Ya, selama ini saya menggunakan buku paket dari perpustakaan itu. Nah di sini nanti saya
mungkin saya karena di kelas saya itu tidak ada fasilitas untuk apa Bu ya, LCD Oh, seperti gitu. itu. Nah nanti mungkin saya akan bekerja sama dengan tim laboratorium untuk meminta izin untuk mengajak mereka belajar di sana biar mereka lebih fresh, lebih kreatif mungkin. Kan soalnya selama ini pakai Iya, teks bukan pakai buku, jadi dan- mungkin Bika bisa ambil selain itu ya. Contohnya Iya. kalau misalnya Bika ke lab, mungkin yang akan diberikan kepada anak-anak contohnya seperti apa Bika? Mungkin sebagai itu Bu, kita bisa untuk membuat teks prosedur. Nah itu bisa menggunakan aplikasi Canva yang lebih menarik, banyak fitur-fiturnya, banyak pilihannya di sana nanti. Aplikasi Canva begitu ya. Iya, luar biasa, itu bagus sekali Bu ya. Iya. Jadi pemikiran-pemikiran itu memang harus segera diterapkan karena mungkin itu akan membuat variasi biar anak-anaknya lebih fresh. Oke, jadi sekarang mungkin rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana? Iya, saya itu tadi berencana membuat rencana pembelajaran dulu, kemudian saya akan berkoordinasi dengan tim laborat untuk minta izin seminggu sekali mungkin untuk mengadakan pembelajaran di sana, membantu anak-anak untuk lebih mengenal teknologi juga. Oke, dari ketiga hal itu mungkin yang paling ingin Bu Ika berikan yang lebih duluan mana itu kira-kira dari langkah-langkah itu? Yang jelas Bu, membuat FPP dulu, rencana pembelajaran yang berdiferensi dulu. Jadi Iya. nanti anak-anak bisa memilih sesuai minat mereka. Oke, luar biasa, bagus sekali ya Bu Ika. Oke, apa komitmen terhadap rencana Ibu tadi? Ya, saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih kreatif tadi. Terus saya juga akan membuat murid-murid saya lebih Kreatif, lebih aktif lagi. aktif lagi gitu Bu. Oke, berarti bisa disimpulkan di sini ya nanti Ya. Bu Ika selain memberikan teks akan memberikan pembelajaran yang bervariatif dengan membawa mereka ke lab, Iya. kemudian berusaha bagaimana agar anak-anaknya antusias dengan tidak memberikan banyak tugas seperti itu ya Bu. Iya. Oke, dari semua tadi yang dirangkum, kira-kira kapan Bu Ika akan menerapkannya? Kapan ya Bu? Ini kan insya Allah nanti minggu depan ya Bu, saya akan mulai action ya. Terus nanti kalau sudah itu terlaksana, saya akan boleh ya Bu nanti saya ngobrol lagi dengan Iya, Bu. boleh sekali. Nanti saya pengen malah nanti kalau setelah Bu Ika itu menerapkan, kita dalam waktu dekat kita ketemu lagi. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu dari obrolan ini, kira-kira Bu Ika bagaimana perasaannya atau apa? Saya merasa lega Bu, Mm-mm. karena saya selama ini bingung mau ngobrol dengan siapa. Mm-mm. Nah setelah di sini saya sudah merasa lega, saya menemukan ide baru, saya lebih mantap untuk melakukan aksi saya. Oke, tetap semangat Bu Ika. Ya. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol gimana hasilnya. Terima Oke, kasih ya, Bu. semangat, semoga sukses Bu Ya. Ika. Alhamdulillah ya Bunya, tadi coachingnya sudah dilakukan sama Bunya dan Bu Ika. Iya. Gimana nih Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, setelah melaksanakan praktek kucing ini saya merasa lega sekali setelah ngobrol dengan kucing saya. Iya, tadi saya juga sudah mengamati ya Bu ya, pas ketika Bu Ika tadi bersama Bunya berlatih untuk melakukan coaching. Alhamdulillah, tadi semua sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Tadi tujuannya juga sudah nampak. Terus kemudian pas identifikasi tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada coachingnya. Kemudian tadi ketika ada rencana aksinya, tadi juga ada umpan baliknya juga. Kemudian tanggung jawabnya tadi sudah ada juga Bu, alhamdulillah sudah lengkap. Kemudian yang kompetensinya tadi yang 3 kompetensinya juga sudah ada tadi dunia sudah hadir penuh, kemudian dunia sudah menjadi pendengaran aktif, dan yang terakhir tadi juga pertanyaan berbobotnya juga sudah muncul Bu, sampai akhirnya tadi Bu Ika juga sudah menemukan solusinya untuk permasalahan yang Bu Ika hadapi. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan Bu Ambar sudah mau untuk memberikan refleksi kepada kami, Ya. sudah memberikan waktu untuk pengamatan kucing kami. Iya, sama-sama Bunya. Ya, sampai ketemu nanti Bu Ambar, semoga sehat selalu. Iya. Terima kasih. Iya.
Selamat pagi Bu Ambar. Selamat pagi Bunia. Ya. Apa kabarnya Bunia? Alhamdulillah sehat Bu Ambar. Bu Ambar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kenapa ini Bunia? Ada apa nih? Kok galau gitu? Iya, saya mau pengen sharing permasalahan aja Bu Ambar. Mungkin ada Bu Ambar yang bisa bantu ke saya. Ya, untuk ini saya juga longgar, aku saya nggak ngajar. Ini sebenarnya tujuan diskusi kita hari ini apa ya Bunia? Iya, jadi begini Bu Ambar. Sekolah kami kan sekarang mau persiapan dengan sekolah penggerak ya Bu Ambar. Jadi apapun yang terjadi nanti ke depannya kan kita harus benar-benar menerapkan bagaimana kurikulum merdeka itu. Iya, jadi di sini saya pengen Bu bagaimana semua guru di SMP 1 Dagangan itu memiliki visi misi atau mungkin persepsi yang sama bagaimana kurikulum merdeka itu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Iya, menurut Bu Nia bagaimana yang ideal itu Bu? Iya, sekolahan dengan menerapkan kurikulum merdeka itu yang benar itu seperti ini ya, kita bagaimana menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada siswa, kemudian jika siswa melakukan pelanggaran ada segitiga restitusi, bagaimana kita bisa menjalankan peran guru sebagai seorang manajer seperti itu Bu Amel. Iya, kira-kira menurut Bunia langkah-langkah apa yang bisa Bunia lakukan itu agar apa persepsi mereka itu di sekolah Bunia, guru-guru di sekolah Bunia itu sama Bu? Iya, mungkin jadi seperti ini karena kebetulan di SMP itu ada 3 guru penggerak. Jadi mungkin dari ketiga guru penggerak nanti kita ada obrolan atau diskusi untuk bagaimana kita bisa menyamakan persepsi Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian setelah kita ada koordinasi, mungkin nanti kita akan berlanjut ke Ibu Wakasek Kurikulum. Kemudian kita koordinasi lagi agar bisa sowan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin dengan apa ya, membuat semacam bimbingan teknis atau sosialisasi lah tentang bagaimana sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka atau sekolah penggerak itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Baik Bunia, kayaknya itu adalah ide yang bagus ya Bunia kalau dilakukan dengan baik ya Bunia. Iya. Kira-kira dari ketiga idenya tadi Bu, kira-kira mana yang menurut Bu Nia itu yang paling bisa dilakukan sama Bunia? Iya. Dari ketiga hal itu jika memang kami sudah mendapatkan dukungan penuh, mungkin yang bisa terlaksana ya sosialisasi itu tadi Bu Ambar. Oh iya. Mungkin ada tambahan ide lagi Bunia? Nah, Biar visi misinya Bapak Ibu guru di sekolah Bunia itu sama gitu loh Iya. Bunia. Mungkin sementara itu dulu ya bicaranya, biar mereka paham, biar tahu dan punya prinsip yang sama mungkin dengan berbagi materi di sosialisasi itu ya Bu. Iya Bunia. Terus jadi ini kapan nih Bunia ini mau melakukannya ini? Iya. Bunia. Karena sekolah kami dalam waktu dekat sudah mau itu pelaksanaan sekolah penggerak, berarti secepatnya mungkin minggu depan Bu kami akan koordinasi. Wah, bagus sekali ya Bunia. Nah Bunia, kira-kira apa yang Bunia dapatkan dari obrolan kita hari ini Bunia? Iya. Di awal tadi saya masih begitu bingung Bu Ambar, saya itu mau ngapain, mau gimana, kan sekarang banyak banget ya Bapak Ibu seperti itu, lama segitiga restitusi langsung dihukum aja beres. Tapi ternyata setelah ngobrol dengan Bu Ambar, saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Ambar. Iya, sama-sama Bunia. Iya Bunia, saya tunggu ya Bunia besok. Saya tunggu hasilnya gimana, kira-kira berhasil apa enggak. Oke. Kalau mungkin minggu depan kalau sudah Bunia itu selesai melakukan aksinya, nanti boleh lagi ya Bunia, kita bertemu lagi ya. Oke, siap. Iya, saya selalu akan mendukung Bunia, usahanya Bunia agar sekolahnya Bunia itu berhasil menjalankan sekolah penggerak seperti yang Bunia harapkan, dan teman-teman Bunia itu semuanya bisa mempunyai visi misi dan persepsi yang sama ya Bunia ya. Iya, terima kasih sekali Bu Ambar atas waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Iya Bunia. Terima kasih. Iya.